Yes, trending lagi. 5 miliar nggak sia-sia. Kalau kayak gini, uang 5M aku bisa balik lagi. Udah balik sih. Hehehe. Keuntungan aku akan semakin banyak. Keputusan aku buat suap para artis ternyata nggak sia-sia. Untung aja mereka gampang disodorin uangnya. Aku tinggal tunggu keuntungan di bulan berikutnya aja. Permisi mbak, saya mau lapor kalau hasil penjualan kita sudah saya kirim lewat email dan untuk beberapa stok sudah habis. Jadi kemungkinan besok untuk penjualan akan dikurangi karena kita harus mengisi ulang stok yang kosong. Iya, terima kasih. Wah, ini gedung skincare yang terkenal itu ya. Gedungnya bagus juga ya. Orang-orang yang ada di dalam pasti orang-orang hebat. Ya, gedungnya sih bagus, tapi bukan berarti dalamnya juga bagus. Apalagi skincare-nya. Mbak Koko jangan terkocok sama gedung ini, apalagi sama review-review skincare dari artis-artis. Maksud kamu apa Luna? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Lagian kalau banyak artis yang endorse, pasti mereka juga pakai lah skincare-nya. Gak mungkin kalau mereka nggak pakai. Nanti juga kamu tahu Mbak Koko, yang jelas aku nggak akan pernah mau pakai skincare keluaran brand ini. Karena pakai skincare itu cocok-cocokan mbak. Saya akui gak semua orang cocok. Jadi saya gak heran kalau kamu ngomong kayak gitu. Kalau kamu emang gak cocok sama brand punya saya, setidaknya jangan mempengaruhi orang lain buat gak beli skincare saya ya. Itu gak baik namanya. Saya gak ada maksud buat mempengaruhi orang lain kok. Saya hanya mengungkapkan pendapat saya. Orang percaya atau enggak itu mah urusan dia lah. Iya, kamu benar. Itu bukannya pemilik skincare Koko Skin ya? Kamu kemana aja mbak? Masa baru nyadar sih dari tadi kamu mbak? Hehehe, maaf ya, saya baru sadar. Yes, trending lagi. 5 miliar nggak sia-sia. Kalau kayak gini, uang 5M aku bisa balik lagi. Udah balik sih. Hehehe. Keuntungan aku akan semakin banyak. Keputusan aku buat suap para artis ternyata nggak sia-sia. Untung aja mereka gampang disodorin uangnya. Aku tinggal tunggu keuntungan di bulan berikutnya aja. Permisi mbak, saya mau lapor kalau hasil penjualan kita sudah saya kirim lewat email dan untuk beberapa stok sudah habis. Jadi kemungkinan besok untuk penjualan akan dikurangi karena kita harus mengisi ulang stok yang kosong. Iya, terima kasih. Untuk bahan yang hampir habis, tolong segera dicek apa saja. Jangan menunggu sampai habis. Oh iya, untuk label BPO masih ada. Sebenarnya tinggal sedikit lagi mbak. Saya pikir mbak akan cek ulang ke BPOM, jadi tidak saya sediakan. Kamu ini gimana sih? Saya nggak butuh cek atau surat keterangan dari BPOM. Tinggal kamu cek ulang aja yang dulu. Kalau kita cek lagi ke BPOM, yang ada ketahuan kalau skincare kita itu pakai bahan merkuri. Maaf mbak, tapi mau sampai kapan kita kayak gini? Saya takut kalau nanti akan jadi masalah yang sangat besar mbak. Jadi lebih baik kita cek semua produk skincare-nya. Emangnya kamu pikir kamu itu siapa? Kamu gak akan bisa berbuat apapun di sini seenaknya ya. Saya bos di sini, jadi saya yang berhak buat ngatur. Kamu itu cuma asisten saya, jadi jangan sok ya. Maaf mbak, saya cuma gak mau kalau nanti jadi bumerang buat skincare ini. Apalagi sekarang mbak siapa malah pakai suap buat tutup mulut. Kalau suatu saat ada yang tahu, itu yang bahaya mbak. Udah ngocehnya, saya gak peduli ya kamu mau ngomong apa. Yang jelas saya udah mendapatkan apa yang saya mau, dan itu cukup. Saya gak peduli sama omongan kamu yang tadi. Udahlah, mending kamu pergi aja. Kerjain semua kerjaan kamu yang benar. Ganggu aja sih tuh orang. Lagian tahu apa dia? Hai guys, kalian lihat deh, kulit aku jadi secerah ini sejak aku pakai Koko Skin. No tipu-tipu, pokoknya kalian harus coba. Kalau ada yang bilang brand ini tipu-tipu, please jangan percaya. Nih, aku pakai serum ini, kalian harus coba serumnya. Serum ini tuh ampuh banget buat bikin kulit kita jadi glowing. Ya pokoknya kalian beli aja deh serumnya. Kok aku malah ngerasa ada yang aneh ya? Kenapa aku malah merasa bersalah? Padahal ini kan cuma kerjaan aku doang. Aku juga udah dibayar mahal sama brand ini. Itu karena kamu makan uang haram. Uang yang kamu dapatkan itu hasil suap. Makanya sekarang kamu ngerasa ada yang aneh kan? Kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Aku ngelakuin ini juga biar kita dapat uang yang banyak. Ya anggap aja uang ini hasil dari endorse. Tapi nggak kayak gini kalau mau dapat uang yang banyak. Kamu kan artis, ya udahlah kerja dari artis aja, nggak usah pakai review skincare segala. Aku tuh nggak mau kalau uang yang kita dapatkan itu haram. Kamu balikin lagi aja uangnya, terus batalin perjanjiannya, nggak usah ikut-ikutan. Mas, kamu itu kenapa sih? Aku butuh uang yang banyak buat kebutuhan aku. 5 miliar itu bukan uang yang sedikit. Kalau aku kerja jadi artis, uang segitu aku harus kerja 1 bulan dulu. Sedangkan kalau ini aku tinggal bikin 1 video aja.
Tapi buktinya sekarang kamu jadi nggak tenang kan? Mia, hidup itu bukan cuma soal popularitas atau uang. Hidup juga butuh ketenangan. Kalau kamu kayak gini, hidup kamu nggak akan tenang meskipun kamu punya banyak uang. Aku males debat sama kamu, Mas. Aku capek dari pagi kerja terus. Gak kayak kamu yang kerjanya cuma rebahan doang. Aku cuma takut kalau kamu itu terluka, Mia. Aku nggak mau karir yang kamu bangun dengan susah payah malah hancur seketika. Hai guys, kali ini aku mau nunjukin ke kalian apa yang aku beli. Nih, kayak kalian lihat serum yang aku pegang ini. Aku beli Kokoskin, bukan buat dipakai tapi diuji. Kenapa aku mau ngelakuin ini? Karena banyak yang ngeluh soal produk ini. Banyak yang bilang kalau produk ini kurang bagus, makanya aku mau cek. Nih, kalian bisa lihat skincare yang bilang tadi itu udah aku uji di lab. Dan asal kalian tahu, menurut BPOM, serum yang aku pegang ini banyak mengandung merkuri yang sangat berbahaya buat kulit. Jadi kalau kalian percaya sama review-review di luar sana, kalian gak sayang sama kulit kalian. Guys, brand yang aku sebut tadi itu memang udah berbahaya sejak awal perilisan. Cuman aku nggak percaya kenapa bisa dapat persetujuan edar dari BPOM. Aku juga nggak ngerti. Cuman aku mau ngingetin sama kalian itu, jangan dipakai karena sangat berbahaya ke kulit. Aku benar-benar kesel sama brand ini. Ya cuma mikirin keuntungan aja, bukannya manfaat. Dan salahnya itu brand ini pakai artis terkenal buat promosiin produk mereka. Bingung aku sama jalan pikir mereka. Apa sih yang ada di pikiran mereka itu? Bukan cuma serum aja, tapi banyak produk yang lain. Aku sih yakin produk-produk yang lain juga lebih berbahaya. Gak tahu deh apa yang akan terjadi kalau banyak orang yang masih pakai produk ini. Aku harus segera upload video ini. Kita lihat apa orang-orang percaya sama aku atau enggak. Keterlaluan sih kalau masih ada yang bela brand yang banyak merkurinya kayak gitu. Itu artinya mereka gak sayang sama kulit mereka sendiri. Ternyata ada hama lagi. Aku baru aja mau seneng-seneng karena keuntungan bulan ini 50 kali lipat meningkat. Kenapa ada aja sih masalahnya? Bikin pusing aja. Tapi ini mah cuma masalah kecil. Aku bisa nyingkirin masalah ini dengan mudah. Gak perlu capek-capek ngeluarin banyak uang. Sekarang yang harus aku lakukan itu tinggal cari orang yang ngirim surat somasi. Kalau udah kayak gitu aku yakin dia pasti ketakutan. Mbak, abang udah nonton video yang lagi rame. Ini soal review skincare yang mbak punya. Emangnya kenapa? Itu cuma video murahan, gak ada yang mau percaya, tenang aja. Tapi video blogger itu udah ditonton 1 juta kali. Banyak orang yang percaya juga. Gimana ini mbak? Kalau kita biarin aja bisa gawat. Kita nggak mungkin kan diem aja mbak. Kalau orang-orang gak ada yang beli produk kita lagi, gimana mbak? Biasa, bikin somasi, kirim 1 unit mobil buat giveaway. Netizen gampang dialihin. Kamu gak usah berlebihan gitu responnya. Dulu kita pernah kan ngatasin ini, jadi ini bukan hal yang baru lagi. Tapi mbak, dia itu bukan orang yang biasa. Dia beauty blogger yang terkenal. Pasti banyak orang yang percaya sama dia. Saya juga nggak mau kalau nanti jadi masalah yang besar kalau kita ngelakuin hal yang sama kayak dulu. Kamu itu makin kesini makin berani ya sama saya. Kamu udah nyuruh-nyuruh saya seenaknya, gak mau dengar perintah saya. Kamu juga so bos banget di sini. Kalau saya bilang ini cuma masalah sepele, ya berarti gak ada artinya lah. Saya minta maaf mbak. Saya nggak ada maksud apapun. Saya cuma gak mau masalah ini jadi lebih besar. Gak ada yang lebih besar. Apa sih yang kamu takutin? Gak akan terjadi apapun. Gak usah takut. Kalau cara yang dulu gak bisa kita lakuin, ya kita tinggal kasih uang aja buat take down videonya. Terus suruh dia bilang kalau itu cuma hoax. Gampang kan? Gak semua orang bisa disuap mbak. Ada banyak orang yang punya prinsip kuat. Sekarang terserah mbak aja mau gimana sama masalah ini. Yang jelas saya udah jelasin soal konsekuensi yang bakal mbak hadapi kalau bener-bener gak peduli sama kasus ini. Tuh anak kenapa sih? Gak biasanya kayak gitu. Apa mungkin dia takut kalau nanti gak punya kerjaan lagi? Udahlah, aku gak peduli. Yang penting sekarang aku bisa dapat untung yang banyak. Ngapain mikirin beauty blogger itu? Ternyata lumayan rame juga ya. Kalau kayak gini mau gak mau aku harus bikin klarifikasi. Aku sebenarnya males banget kalau harus klarifikasi kayak gini. Tapi demi nama baik brand, aku harus ngelakuin ini. Malam semua, aku sengaja live streaming karena ada yang mau aku omongin sama kalian. Yang lebih tepatnya, klarifikasi sih. Aku cuma mau bilang kalau yang lagi rame itu semuanya bohong. Ada orang yang mau menjatuhkan brand aku, dan itu cuma iri sama aku guys. Makanya dia kayak gitu. Kalian tenang aja, buat yang masih ragu sama brand skincare aku. Besok aku kirim bukti semua BPOM yang cek produk yang aku jual, biar kalian percaya kalau produk aku itu aman. Oke, itu aja sih yang mau aku bilang. Kenapa sih orang-orang pengen banget kalau aku itu klarifikasi? Capek tahu pura-pura di kamera tuh. Hahaha, tuh kan bener, orang-orang langsung percaya kok sama aku. Gak perlu waktu lama, aku bisa mengembalikan nama baik brand skincare aku.
Sampai kapan kamu mau kayak gini? Kakak nggak suka sama bisnis kamu ini, Safa. Tolong hentikan sebelum kamu yang rugi nantinya. Aku udah pernah bilang sama kakak buat jangan ikut campur soal bisnis aku. Ini bukan lagi urusan kakak. Mending kakak pergi aja deh. Aku males debat sama kakak. Oke, kalau kamu nggak mau dengerin omongan kakak, kalau suatu saat kamu kena masalah, kakak nggak akan bantu kamu. Terserah kamu mau gimana nanti. Kakak udah capek sama kelakuan kamu yang keras kepala ini. Cih, aku emang gak akan butuh apapun dari kakak. Asal kakak tahu ya, kakak tuh gak dibutuhin di rumah ini. Rumah juga aku yang beli. Oh, jadi kamu ngusir kakak? Oke, kakak pergi dari rumah ini. Jangan pernah kamu cari kakak. Cih, kakak gak guna. Ada atau enggaknya dia di hidup aku juga gak akan ngaruh apapun. Aku udah bahagia sama hidup aku yang sekarang. Kalian bisa bohong selamanya. Dunia harus tahu gimana busuknya Safa. Dia itu harus mendapatkan azab yang setimpal sama apa yang udah dia lakuin. Kamu akan segera hancur, Safa. Halo bro, tenang aja semuanya, gue udah atur. Gue udah bikin berita yang bisa bikin Safa hancur. Oke, thanks ya. Kalau boleh tahu, kenapa lo ngelakuin ini? Padahal dia kan adek lo sendiri. Kok bisa sih seorang kakak menghancurkan bisnis adeknya sendiri? Sebenci itu lo sama dia. Hahaha, gue nggak mungkin benci sama dia. Gue cuma mau ngasih pelajaran aja sama dia, biar dia tahu kalau apa yang dia lakuin itu salah. Tapi pelajaran lo bener-bener parah banget ya. Ya mau gimana lagi, cuma itu yang bisa gue lakuin. Kalau Sahrul ngelakuin ini buat ngasih pelajaran Safa, sedangkan gua memang benci sama dia. Gara-gara dia, wajah adek gue jadi hancur, dan gua mau Safa juga hancur. Sumpah, ini serius. Jadi bener ya, kalau skincare yang dijual sama Safa itu ada merkurinya. Aku pikir itu cuma hoax. Gak usah kaget, udah ketebak kok bakalan kayak gitu. Aku kan udah bikin video lebih dulu, tapi orang-orang gak ada yang percaya setelah Safa klarifikasi. Aku masih kaget sih, soalnya kan skincare punya Safa itu dipromosiin sama artis terkenal. Banyak orang yang percaya, sekarang malah kayak gini. Aduh, gak habis pikir sih aku. Lihat ini, banyak yang beli juga. Terus banyak yang komen kalau muka mereka banyak yang rusak. Wah, ini semakin membuktikan kalau skincare-nya seberbahaya itu. Orang kalau yang dipikirin cuman keuntungan aja tanpa mikir keselamatan orang lain gak akan mikirin itu. Sekarang kita tinggal lihat aja gimana nasib dia nantinya. Aku sih yakin kalau gak masuk penjara ya dapat hukuman sosial. Tapi nih ya, itu berarti kalau dia beneran bersalah, dia harus ganti rugi orang-orang yang mukanya rusak. Ya kalau mereka nuntut buat ganti rugi bisa aja. Tapi aku penasaran deh siapa yang berani nyebar berita itu. Aku yakin sih ada di orang terdekat di balik kasus ini. Nah, itu juga yang aku pikirin sekarang. Aku masih bingung siapa yang ngelakuin ini semua. Selain memang mungkin sudah waktunya ketahuan, bisa aja kan ada campur tangan orang lain sampai akhirnya rame kayak gini. Ya siapapun itu kita perlu ngucapin terima kasih sih. Soalnya kebusukan Safa udah terbongkar kan. Itu yang paling penting. Aduh gimana ini, banyak orang yang jadi ngebully aku. Padahal kan cuma dibayar. Aku juga gak tahu apapun. Kalau udah kayak gini pasti banyak yang batalin kontrak kerja sama aku. Aku gak boleh biarin ini terjadi. Halo Safa, kamu harus tanggung jawab. Banyak orang yang bully aku. Kalau sampai banyak kontrak yang terputus gara-gara kamu, aku bakalan nuntut kamu. Heh, jangan cuma nuduh aja ya. Kamu juga yang awalnya terima tawaran aku ya. Ini kesepakatan 2 orang. Jadi kamu gak bisa limpahin semuanya sama aku. Aku gak peduli ini semua salah kamu. Coba aja kamu gak nawarin kesepakatan itu. Aku gak mungkin dibully sama orang-orang. Image baik aku di depan publik seketika hancur, tau gak? Aduh, udah ya Mia. Bukan cuma kamu yang hancur. Aku juga jauh lebih hancur. Aku pusing sama masalah ini. Kamu jangan tambahin masalah aku. Hah? Kenapa jadi kayak gini sih? Aduh, aku harus apa ini? Mas, tolong aku mas. Aku mohon sama kamu. Aku gak mau masalah ini jadi makin besar. Aku takut kalau aku juga dilaporin ke polisi. Aku mohon, bantu aku. Karena aku di ujung tanduk mas. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Semuanya sudah selesai, Mia. Kamu udah nggak dipercaya lagi sama banyak kontrak. Bahkan kontrak sinetron aja kamu diputus pihak. Enggak, ini gak mungkin. Pasti ada cara lain. Aku yakin itu mas. Kita hapus semua video. Aku gak mau nama aku ikut tenggelam. Terlambat, semuanya sudah terlambat. Orang-orang udah percaya kalau kamu itu disuap. Kita udah kehilangan semuanya. Enggak, aku gak mau mas. Aku gak mau kehilangan karir aku. Kenapa semua jadi kayak gini? Karir yang aku bangun susah payah dari bawah. Aku udah bilang kan sama kamu dari dulu. Mungkin ini semua teguran buat kamu.
Ini semua fitnah. Saya bisa pastikan kalau semua ini tidak benar. Saya difitnah oleh orang yang iri sama saya. Dia itu orang yang pura-pura baik, tapi aslinya dia menusuk saya dari belakang. Saya mohon jangan percaya sama gosip itu. Lalu bagaimana dengan bukti transfer dan label palsu? Bukankah itu sudah menjadi bukti? Enggak, itu hanya editan. Saya bisa pastikan itu. Saya mohon jangan percaya apapun. Saya sedang mencari tahu soal semua ini. Saya akan buktikan kalau itu semua bohong. Saya hanya difitnah. Lantas, bagaimana dengan banyaknya korban? Di media sosial banyak orang yang mengaku sebagai korban. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi ribuan orang. Itu sebenarnya akun fake. Mereka dibayar untuk menjatuhkan saya. Saya sudah bilang kan, kalau banyak yang gak suka sama saya. Makanya mereka mau fitnah, menyebarkan berita bohong, bahkan membayar orang untuk menjatuhkan saya. Saya gak tahu kenapa banyak orang yang benci sama saya. Itu kok mukanya jadi retak gitu ya? Ih, serem banget. Jangan-jangan itu azab lagi. Kenapa orang-orang natap aku kayak gitu? Kenapa sama muka aku? Hah? Kenapa sama muka aku? Kenapa muka aku jadi kayak gini? Enggak, ini enggak mungkin. Tolong jangan foto wajah saya. Mukanya langsung retak begitu. Atau jangan-jangan itu aja buat kamu. Bisa aja kan selama ini dia berbohong. Wah, bisa jadi tuh. Apa? Ini Pak, kenapa? Kenapa sama rumah saya? Ini rumah saya, beli dari hasil kerja keras saya sendiri. Tapi semua aset telah dibukukan, termasuk rekening pribadi dan aset brand. Semua itu dilakukan oleh bank. Rumah ini semua perjuanganku. Nggak mungkin Pak, ini rumah yang saya beli. Dari dokumen itu jelas tertulis kalau semua sudah dibukukan oleh bank. Kamu tidak dapat tinggal di rumah ini lagi. Enggak, ini nggak mungkin. Tolong jangan kayak gini Pak. Ini rumah saya, hasil jerih payah saya selama ini. Tolong jangan sita rumah ini. Kita tidak menyitanya, tapi hanya dibukukan sementara. Sama aja, saya tetap gak bisa tinggal di sini lagi. Kenapa kalian jahat sama saya? Apa salah saya? Pakai nanya lagi. Ya jelaslah salah kamu itu banyak. Kamu kan dari awal bikin skincare dari merkuri. Terus kesalahan fatal kamu banyak. Udah pakai bukti BPOM palsu. Terus kamu juga malah suap artis buat bilang kalau skincare kamu itu aman. Dosa apa lagi yang harus saya sebutkan? Tapi saya gak mau pergi dari rumah ini. Ayo kita tarik dia keluar. Kamu lihat nih, mukanya si Safa tambah retak gitu. Ya itu mah udah azab buat dia. Kamu tahu kan kalau selama ini dia itu suap artis besar. Bahkan sampai ada yang disuap 5M loh. Itu semua kan biar banyak yang percaya kalau skincare si Sama itu aman. Heran sama orang yang punya banyak uang tapi malah dipakai buat kejahatan kayak gini. Kasihan yang jadi korbannya. Mereka mesti banyak banget dapat kerugian. Iya makanya kan aku bilang kalau itu azab yang pantas buat si Safa. Jadi Mbak Safa udah ketahuan ya. Untung aja aku udah gak jadi asisten dia lagi sekarang. Aku kalau masih jadi asisten dia, bisa aja aku juga ikutan kena ruzak netizen. Tapi Mbak Safa apa kabar ya? Aku penasaran sama kondisi dia yang sekarang. Apa dia baik-baik aja? Waktu itu aku pikir uang bisa beli segalanya. Ternyata yang hilang gak bisa dibeli lagi. Nama baik aku jadi hancur gitu aja. Aku udah kehilangan semuanya. Aku gak punya apapun lagi sekarang. Bahkan Kak Syahrul, aku gak tahu dia ada di mana sekarang. Ternyata selama ini aku udah bohongin diri aku sendiri. Aku pikir aku gak butuh Kak Syahrul. Nyatanya aku butuh dia. Halo Safa, kamu baik-baik aja? Kak Syahrul, aku minta maaf Kak. Aku pikir aku gak butuh kakak, tapi nyatanya aku butuh kakak. Maafin aku. Kakak juga minta maaf ya sama kamu. Selama ini kakak belum bisa jadi kakak yang baik buat kamu. Kakak seharusnya gak ninggalin kamu. Enggak Kak, kakak gak salah. Tapi aku yang salah. Aku udah usir kakak dari rumah. Aku pikir karena aku punya segalanya, aku jadi seenaknya sama kakak. Sekarang aku udah kena azabnya Kak. Maafin aku ya. Sekarang kamu ada di mana? Aku ada di kontrakan Kak. Aku udah gak punya apapun lagi. Kakak jemput kamu ya. Nanti kita tinggal di rumah kakak. Kakak serius? Itu artinya kakak udah maafin aku? Iya, kakak udah maafin kamu. Kita sama-sama salah. Sekarang kirim alamat kamu biar kakak jemput. Iya Kak, biar aku kirim alamatnya. Tidak.